sira-tira jaya ningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumenengi waktu ing rumeksa nguruping para Gusti kang aran kuncen iku juru kunci. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kanthi pambikaane kang alam sawarga dumunung wekdal sak wijining wekdal dulur-dulur wekdal semanten sampun berakhir bulan Sa'ban. Inggih menika berakhire bulan Sa'ban menika inggih menika ajeng nyambut bulan Ramadan. Bulan ingkang penuh barokah lan penuh ampunan saking Gusti kang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala perintah marang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika puasa sak bulan nutup. Puasa-puasa wajib niku kudu kalaksanaken wiwit fajar hingga tumukuning maghrib kelawan menahan hawa lan nafsu sakjroning puasa sampun ka wekdal firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Ayyamam ma'dudat. Al-Baqarah 183 dan 184. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan puasa 9 kali Ramadan, 8 kali 29 hari, 1 kali pas 30 hari. Beliau berkata dalam hadis Bukhari, bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Sabda Rasulullah. Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga membayar zakat bagi yang sudah nisab, mengerjakan haji ke Baitullah bagi yang jembar rezekinya dan banyak dan lagi sehat.
Kelima yaitu berpuasa Ramadan, riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Puasa Ramadan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf dengan salah satu yang dari ketentuan berikut ini. Itulah, puasa pun ada tuntunannya, hai kawan. Bukan hanya itu joget-joget nih, ini malah lebih afdol. Satu, dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri dengan mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Maksudnya bulan Sya'ban itu dilihat, tetapi kalau bulan tanggal 1 Sya'ban tidak terlihat, tentu tidak dapat menentukan hitungan sempurnanya 30 hari. Kemudian Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Ramadan, dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan di bulan Syawal. Maka jika ada yang menghalangi mendung sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, riwayat Bukhari. Begitu toh nak, kamu pinter toh nak, belajarnya di mana? Ya dulu kita belajar, kita mengembangkan, mengedukasi diri. Belajar itu tidak harus ke sana kemari, kita belajar dari dulu dan kita kembangkan edukasi seperti sholat, beribadah lainnya. Kita edukasi, kita datang ke pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Datang ke pengajian pun kalau kita meresapi itu pun jadi amalan, jangan menunggu. Pokoknya yang baik kita laksanakan, yang mungkar kita tinggalkan. Jangan kayak mengerjakannya mungkar, meninggalkannya makruh. Itu kebalik, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan membela yang mungkar. Nah, ini terusannya, dengan adanya melihat ru'yat yang dipersaksikan oleh seorang yang adil dan di muka hakim. Nah, ini harus, ini dalam hadisnya bahwasannya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan beliau menyuruh orang-orang agar berpuasa pula. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu ceritanya. Maka dari itu kita harus menjalankan ibadah puasa. Di dalam menjalankan ibadah puasa, siang kita puasa menahan hawa dan nafsu, bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga. Kita juga harus menahan segala yang diharamkan ketika siang-siang puasa. Banyak-banyaklah berzikir kepada Tuhan, kepada Allah, memohon ampun dan lain sebagainya. Nih, yang membatalkan puasa, ya, 1. Makan dan minum. 2. Muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam muntah. Yang tidak disengaja itu tidaklah membatalkan puasa. Yang 3. Bersetubuh. Ini firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ilan nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Nah, ini laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia berkewajiban
puasa, maka ia wajib membayar kafarat. Kafarat ini ada 3 tingkat. 1, memerdekakan hamba sahaya. 2, kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut. C, ketiga, kalau tidak kuat, bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin tiap hari 3/4 liter. Berat ya. Ini ada dalilnya tapi enggak saya bacakan. Yang keempat, keluar darah haid, kotoran atau nifas, darah sehabis melahirkan. Dari Aisyah, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkodok puasa dan tidak disuruhnya untuk mengkodok sholat. Riwayat Bukhari. Yang kelima itu gila. Gila, jika gila itu datang waktu siang hari, batalah puasa. Sekarang banyak orang waras tapi pada gak puasa. Pura-puranya lemas, ngeluh dan lain sebagainya. Ya kalau didasari keimanannya pada puasa, kalau enggak ya monggo jadi orang gila saja. Keenam, keluar air mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani karena bermimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Boleh berbuka puasa ini. Ini diteruskan besok hari ya. Apa dilanjut? Oke. Boleh berbuka puasa. Orang-orang yang diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Orang yang sakit apabila tidak kuasa berpuasa, atau apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah atau akan melambatkan sembuhnya menurut keterangan yang ahli dalam hal itu, maka orang tersebut boleh berbuka dan wajib mengqadha apabila sudah sembuh, sedangkan waktunya adalah sehabis bulan puasa nanti. Terus kedua, orang yang dalam perjalanan jauh 640 km boleh berbuka, tetapi ia wajib menghadap puasa yang ditinggalkannya itu kan perjalanan zaman dulu pakai kuda atau jalan kaki. Kalau sekarang mungkin pakai mobil AC ya enggak ini enggak urgen ya. Ini hadis Allah berfirman, barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nih, hadisnya. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah, tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah fisiknya, bukan karena tua, makanya ia boleh berbuka puasa. Ia wajib membayar fidyah bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu, makanan yang mengenyangkan kepada fakir dan miskin. Ini firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya
jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. Keempat, orang hamil. Orang hamil dan yang menyusui anak. Kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat, maka dirinya sendiri atau beserta anaknya boleh berbuka puasa, dan mereka wajib mengkodok sebagaimana orang yang sakit kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat terhadap anaknya, takut keguguran atau kurang susu yang dapat menyebabkan si anak kurus, maka keduanya boleh berbuka serta wajib kodok dan wajib fidyah memberikan makan pada fakir miskin tiap-tiap hari 3/4 liter. Keterangannya adalah ayat di atas dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampean lancar temen ke ya, di lain belajar ya membaca, kita harus membaca walaupun sudah kayak gini tetap membaca. Bagus. Bagaimana ya, cangkemeyong kesel termimil ya, wis cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.